Kiboy pun langsung beradu aja ke arah dengan Drian. Lelelele, kenapa itu berdua tadi gedek-gedek seperti itu ya? Iya, benar banget. Tapi Rinasmi bakal coba untuk memukul mundur seorang Boots dengan lihat goloknya. Bahkan Boots karena tahu damage yang terlalu besar dari seorang Rinasmi, dia memilih bakal mundur terlebih dahulu. Skimitar. Hah? Skimitar. Skimitar apa tuh? Itu nama pedangnya Khalid. Pedangnya Khalid. Golok. Buat motong kurma. Golok. Buat motong kurma, ingat. Gue ya. bilangnya tetap golok. Dan Clay terkena damage cukup besar. Seperempat darah terakhir dan langsung hampir saja ditumbangkan oleh seorang Kiboy di depan sana. Kiboy dengan cowoknya dari cewek memaksakan keadaan dengan Benedetta. Mars masih mencoba untuk menggocek. Sama-sama level 2. Execute dua-duanya di Regi. Tapi ternyata bakal dipaksa lagi ada Kiboy di arah belakang sana. Foto untuk melihat seorang Kiboy dan memberikan informasi terhadap seorang Mars di arah bottom lane. Iya, hampir aja tadi terkena dengan adanya Phantom Slash yang dikeluarkan. Kiboy pun cukup nakal dan juga masih melihat bagaimana pergerakan dari player Gambling Arrow. Akankah mereka mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Alright, dan satu maksimum cat udah level 4 untuk seorang Kiminya dari seorang Sans. Bakal keliring minion terlebih dahulu. Damage tadi di Benson dan juga water dispenser mau air panas atau air dingin kali ini sudah memberikan damage di arah mid lane. Seperempat darah terakhir dari Drian langsung 40. Mau air panas atau air dingin, tapi di bawah kita lihat aja. Hai, Jet Kundonya gagal untuk langsung disangka arah, tapi di bagian atas sana udah ada pertempuran yang langsung terjadi. Di proyek habis-habisan Yuzongnya hilang. Terpenggal tapi masih ada pertukaran 1 untuk 1. Well play dari seorang Boots. Dari Rinasmi pun masih bisa ditumbangkan dari Onyx Esports menuju ke arah Turtle, tapi enggak, karena mereka tahu Kimi sangat dependent banget dengan adanya blue buff. Jadi dia ambil dulu buff-nya langsung menuju ke arah Turtle buff. Aku malah mempertanyakan kenapa mereka malah ngegeng ke arah EXP lane ya daripada gold lane. Padahal tadi di gold lane sempat kita lihat ada sedikit pertikaian dan mereka sama-sama sekarat. Karena kalkulasinya adalah dia nggak harus ngeluarin banyak waktu untuk ngejar Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain flicker dikeluarkan oleh seorang Kiboy nggak nyampe seperempat, bahkan darahnya harus hilang. Bus menuju ke arah belakang, langsung ke ada retribution dari seorang botol dia dengan cukup baik, tapi Kimi terjepit. Perbedaan yang cukup baik dari seorang Fredo, belum ada follow up dari para pemain dari tim. Gatling Saromo, satu Quest Shadow berhasil ditumbangkan dengan Shuriken dan bahkan di-cancel dengan One Blow di arah mid lane sana Papulung. Iya, benar sekali. Hanya sekarang kita lihat ranking Sentrum tadi masih menyelamatkan karena Rinasmi terkena efek dari Phantom Slash, sakit sudah hilang lagi. Sementara untuk Gambling Arrow kehilangan total 2 orang. Ini Sas dilihat-lihat kayak ini ya, kayak Lemon di RRQ ya. Kau tumbangkan Sans, ratakan tim kau. Ngamuk teman-teman. Ngamuk teman-temannya. Kayak mindsetnya tuh bener-bener masuk ke Sun semua awal sampai semua skill dihabisin. Ketika mereka lupa bahwa oke, di sini Onyx Esports nggak cuma Suns doang, tapi Iya. lihat ada Kiboy, ada Drian yang punya damage juga sebenarnya. Dan Boots yang dari tadi on point banget, dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih. Cewek juga bisa tiba-tiba, dan Boots ini agak sedikit unik, dia pakai Petrify bro. Iya, makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar Iya. kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi CC-nya itu Pak Bulu, kasarnya bakal Apa sih? Apanya? CC. Oh, CC. Kartu kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane dari seorang Boots. Lagi dan lagi nggak berbuat banyak. Seperti yang gue bilang, kalau misalnya Kiboy-nya nggak agresif, iya gue yang agresif. Tapi kalau Kiboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang Clay. Ada Desperation dan juga Rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu sakit tidak ya? damage-nya. Langsung saja dua akan menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di follow dengan cukup baik, tapi lumayan blow-nya damage yang baik dari seorang Drian. Langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat gak gimana cara seorang Kiboy dengan Chunpo-nya Iya. menghindari satu rotation Kabeyama banget. Wah, udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitulah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Belum. Hah. Ini ada tombol surrender kan. Kalau Kabeyama bisa begitu maka gak bakal kita lustrik bro. Ada foto masih coba tuh farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka terhati-hati. Fredo di garis depan dan ini Turtle Kembai mandiri berhasil menjepit satu. Di cancel begitu saja, diangkat sedikit. Adrian yang masih harus ditumpangi oleh seorang Clay. Foto langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar ke arah botol Fredo. Ini juga harus ditumpangi oleh seorang cewek. Bakal coba dikejar, belum ada stun dari seorang botol Fredo. Kini ditumbang dengan satu buah sabetan. Tertumbang di arah bottom lane. Iya, tertumbang. Karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian depan, udah Furious Jab juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage. Akankah tanpa memori langsung dikeluarkan begitu aja? Tapi ternyata Punya untuk ultimate tadi udah keluar ya. Kiboy-nya masih coba untuk mengcover. Bakal
cobakah ada freestyle kali ini, tapi nggak ada flicker. Dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Keyboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice gak tadi sebenarnya Keyboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jukune itu adalah Akai dari Fredo Kid ya. Yes, benar. Gila benar. sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya, kita lihat, tapi ternyata tadi kan tadi Khalid yang dapat turtle di gurun, Pak. Biasanya kan ada kobra atau onta, kaktus. turtle pernah nggak Bapak ketemu masalahnya? Tapi sebelum ada turtle Way of Dragon bersama dengan I Can Show You The World ditungguin sama Keyboy-nya, bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Keyboy sampai turun landing itu udah selesai take off langsung di The Way of Dragon. Jadi setidaknya at least The Way of Dragon-nya itu nggak sia-sia. Gila, loh. timing, decision making, dan team fight ini Keyboy paket lengkap sih. Keyboy Gila, cuy. bukan orang, tapi ternyata di sana satu poin diamankan seorang putra berubah jadi naga cita-cita di dang dedang deng dedang dedeng dedang deng dedang deng dedang deng dedang deng, memilih untuk mundur dari seorang Muter-muter doang di atas ya, dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Kentley Karolov ada di bagian bawah, dan sekarang ada Burn Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba gue Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih lihat. Bakal coba dipasang. Clean minion saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage, tapi ternyata Marsnya masih bisa bertahan. Satu bom masih memecah gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Keme. Saatnya terjepit di sini di arah river dari Demonic Esports. Luar biasa sekali, saling bertukar aja bagaimana poin kill sementara itu. Untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke belakang. Ada seorang pandanya karena sudah berbeda bagus dari Keyboy menukar 1 poin untuk tim Genflix Arrow. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support langsung ditumbangin cukup lembek Pak Pulung. Tertendang sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut, sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. slow ke arah belakang bersama dengan Aleto, dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Langsung ada execute, masih bisa bertahan, tapi ternyata Keyboy di sini menuju ke arah seorang botol dan bahkan bootsnya mengisap darah dari seorang botol. Clay-nya hanya cuma untuk bertahan, berpasrah diri dengan semua komando yang dimiliki. Saya dibalikan kanan, gak jadi Monte kali ini. Hampir aja tadi Clay begitu damage-nya dari seorang Lui ini bahaya banget loh. Udah sering kita ngelihat bagaimana dari momen-momen Lui itu menjadi bocah monster memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma no datang lagi Norinasmi dengan Khalid-nya. Langsung ada buntut dari seorang boots di sana. Retribution belum didapatkan. Langsung menuju ke arah Mars mencoba untuk mendapatkan, dan berhasil dengan shuriken-nya. Gak berhasil ditabrak dengan hantaman benda tubuh dari seorang Boots, dan Boots hanya coba keliling dengan dading dirang ding 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 dirang. Ngambil pasif doang. Iya, ngambil pasif doang. Naga lawan panda ya, tapi di bagian para pelawannya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi SP3. Sisa hanya saja untuk Rinasmi yang masih bisa bertahan dengan ada quick sand guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang Sansi. Sansi tadi agak cukup bebas lah, ada celah banyak banget ya untuk didapetin sama Fredo. Dan Drian ini agak harus berada jauh di belakang Sans. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo Kitty ke arah seorang Sans itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin kill sudah diamankan. Final blow ke arah belakang. Rinasmi masih coba untuk bertahan. Tapi ada Keyboy. Siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo Kitty bakal menjadi pilihan? Nggak, dua Dragon, dan masih ada satu bawah Weekend Dance. Dipaksa untuk keluar. Membuat para pemain dari tim Onyx tahu udah gak ada Weekend Dance. Bakal coba dipaksakan menuju ke arah seorang Fredo. Mengcover saja dari seorang cewek dengan dash-nya. Kiri, kanan, depan, belakang. Sono Pak Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal, tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars. Bahkan kalau gue bilang ini Sansi masih coba farming, nunggu item dulu. Iya Pak, ini masih farming terus aja dulu Pak. Untuk Belum. itemnya sendiri Oh, ini kan? dia. Oh, belum, baru Queen One of Despair, Ice Queen One aja belum, Queen One. Glowing One belum, belum Iya. ada bisa dibilang slow effect. Nanti kalau udah jadi Holy Crystal baru Pak, meriang panas dingin. Nah, itu dia. Dan tapi cewek bakal coba satu buah Shadow Kill menuju seorang cewek. Coba di cover yang baik, final blow. Tapi ternyata Mas damage-nya masih terlalu besar. Langsung ada cica-cica di ding ke arah mid lane, dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid lane. Keyboy dipaksakan dengan Klee. Lagi-lagi water dispensernya Pak Pulu. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane, hampir aja ngebuka space di mid lane-nya untuk segera diambil oleh Onyx Esports. Di bagian bawah sana untuk Hayabusanya berarti mendapatkan inner turret, namun Pertapura masih terus terjadi untuk sekarang. Keyboy-nya bakal coba ditumbangin, damage yang cukup besar dari Rinasmi. Bahkan Clay udah punya Glowing One bersama dengan Bloodlust Sex untuk seorang Rinasmi. Sas bakal coba mundur. Fredo Kitty udah punya satu buah Hurricane Dance. Lihat semua mati, dan Sas ditumbangin tanpa ada cover. Final blow udah dikeluarkan, tapi ternyata sedikit terlambat. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Master Top Lane. Cewek
memasangkan kanan, masih coba untuk bertahan, menuju ke arah belakang. Fortnite dan ternyata Sonopat Memori gak bisa membuat memorinya hilang. Itu ada teleport yang langsung dilakukan? Enggak lah ya, enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lore-nya udah langsung dicolek-colek, sepertinya Genshin akan mendapatkan lore ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Karena untuk di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zoning out bagaimana player dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan, tapi ternyata di saat Netflixnya diamankan satu orang. Di saat duel Dragon dapat didapatkan seorang cewek. Di trade cukup baik, botol langsung dihilangkan sama basa-basi, mereka dapat Lord, tapi mereka kehilangan mid lanernya. Fredo pun harus mencoba dipaksakan, harus ditumbangkan sampai ada satu orang tersisa. Walaupun dapetin Buffalo, tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 playernya. What a mind blown from Onyx Esports. 4 orang tumbang sekaligus. What? Ini sebuah cegatan yang dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk nge-zoning out, sementara di bagian bawah terlepas Benedettanya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan oleh Gambling Aerowolf tadi, Udah Pak. gue bilang sama KP, nggak percaya sih lo. Sasha tadi tumbangin kan di atas, langsung rata 4 kan. Ngamuk, Pak, temannya. Ngamuk be, langsung ngamuk be, lagi dan lagi be. Dan kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alecto final blow-nya on point banget. Iya. Boy-nya juga Jut Kunedu kena 2. Tiba-tiba dang dari boots-nya Black Dragon Form Hanaman benda tumpulnya on point, dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Nih, dang Petrify kan. Furious Dive dulu dia Petrify, gak bisa gerak, datang Alecto final blow. Udah tuh 4 orang di dalam outer turret di mid lane. Tapi langsung boost lagi menuju ke arah seorang Clay. Tapi Satya terjepit, masih bisa bertahan. Jet Kundo berhasil meng-cancel dari Navinya, harus melakukan quick side gun. Di sini udah banyak para pemain dari Chen. Gavin Saroven tumbangkan, satu sudah hilang. Bahkan coba dipasangkan pun garis depan. Lian menahan semua yang bisa dimiliki, dan cewek juga mengkawal seorang San. 2 player menggawas sisi samping dari tim Gambling Smart. Shadow kill ke arah belakang. Cewek yang terkena, gak ada tadi sana jatuh didapatkan. Bahkan Bus harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sasha mengawal seorang Bus. Para pemain dari tim Onyx kehilangan 3 playernya. Gambling Arrow mengaum. Waduh, mereka sepertinya lupa akan adanya Mars di posisi yang berbeda ya. Mereka melakukan fight, tapi di saat mereka balik, langsung aja dicegat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja Kimia pun menjadi korban, dan Vel jarang ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah Kimi jadi korban, purple buff jadi korban. Kimi tanpa purple buff sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma energinya boros banget Pak. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan kuat shadow-nya. Keyboy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum. Masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagalin mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan Fredo yang selalu mendapatkan stun dengan cukup baik. Position dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget karena saat bahkan saat 045 Pak Bulu. Iya, karena tadi juga untuk si Keyboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya, Pak. Di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan sebuah counter, disitulah dia baru bisa mendapatkan ke arah momen dia sendiri. Dengan adanya entah itu Jet Kundo yang dilakukan ataupun Way of Dragon yang dilakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Gambling Aerowolf itu sendiri. Ini terkadang sebenarnya kalau misalnya menggunakan Yuzong nih, kalau gue lihat dari tadi si Bus ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive ya. Tapi kalau gue ke Soul Grip ya sih, Be. Jadi grip buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat dari tadi pas di Dragon Tail, dia udah Soul Grip dulu, dia Dragon Tail baru. Tapi emang bisa rata-rata gitu. Dragon Tail itu yang bagian terakhir ya. Iya, dia buat hajar. buka pasifnya, karena dia damage yang paling sakit juga kan untuk multiple damage-nya. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti gak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari Soul Grip-nya itu nempel. Iya, Retribution diamankan Solasas, tapi dalam belakang Fredo Kitty gak berhasil mendapatkan 1 buah poin tamat dari Solasas. Fredo harus tumbangin untuk yang mencari immortality. Para pemain dari tim Onyx bakal jauh dong kejar ding menuju ke arah seorang botol menjadi pilihan. Boots bersama dengan cewek seperti yang udah gue bilang. Boots dengan cewek sinergi yang cukup baik, dan saat ditumbangin dengan cendok kill. Gak ada yang mengabar sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Boots mencoba untuk menukar para pemain dari tim Onyx Esports yang sudah tumbang, memberikan space, tapi ternyata Boots tershutdown. Gak bisa berbuat banyak, gak ada yang nge-cover sama sekali dari belakang. What happened? Ayah naon tim Onyx Esports. Lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh Gambling Aerowolf.
Marsnya selalu dilupakan. Sosok Hayabusa benar-benar bisa memainkan Gila. posisinya. Ngeflanknya bagus banget ya. Bagus, Pak. Di sana ada orang sendirian baru dia berhasil masuk. Yes, bener banget. Ngeflanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle-nya Profesor. Dia nggak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang Kalau tadi pertanyaannya apakah nggak ada yang nge-cover Sun, sebenarnya ada. Tadi Kibo sempat Way of Dragon, tapi ketika Way of Dragonnya udah habis, nah itu baru emang bener-bener nggak ada yang cover lagi. Oke, Retribution mau coba didapatkan oleh seorang botol dengan cukup baik. Windblow-nya cukup besar, damage-nya dibalikan keadaannya. Drian lagi-lagi dari belakang. Cewek menghilangkan satu, immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata displace dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumpahkan, tapi Kiboy terperangkap oleh rayuan maut Salah dari seorang Clay. Salah jalan yang dipilih oleh Kiboy. Dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. Dua orang menghilang dari Onyx Esports. Yes, lingkaran yang benar-benar hanya keinjek sekali bahkan Buset, bisa Pak. numbangin seorang Kiboy. Item dari Sans juga udah ke arah glowing on terlebih dahulu, kayaknya nggak bakal kuat untuk ngegendong goldnya be ke arah Holy Crystal. Dari tim Genflix juga botolnya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya immortality. Bakal terlambat sudah menuju ke arah mid lane. Ini biternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan pushnya tereja-meja. Masih ada sebuah naga. Blazer confirm. Dang derang derang ding derang derang ding derang derang ding. Harus mundur kali ini dari seorang bot. Di arah top lane hanya dapat ini biter beres saja Pak. Yang main gendangnya siapa, Ci? Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gue. Tapi tahu kan kalau barongsai lewat ada musik ya kan? Tes-tesnya mana? Boleh boleh, nanti kalau gue kayak gitu lo Gua Oke, coba ya. Oke, coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion pamulung, tapi Mas lagi-lagi menjadi objektif Kimi. Belum ada situ kira dikeluarkan. Satu buah inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mas. Fredo Kitty langsung ke arah belakang, ternyata tak menjadi pilihan. Masih bisa di-cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumpahkan begitu saja. Betul sekali. Onyx sudah kehilangan satu playernya. Pun juga ambil di takedown. Killing spree didapatkan. Ada Kiboy. Hanya 3 player saja dari tim Onyx Esports yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Gameflix dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis, hanya saja untuk di top lane sana. Iya. Akan ada satu wave yang akan nabrak, sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, benar banget Pak Bulu, jangan lupa tes-tesnya ya. Karena Iya. sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base. Benar, Bapak. Dia bakal coba untuk ngebuka Blade Dragon Form-nya. Tapi kalau Gameflix-nya sabar, Gameflix-nya nggak mau maksain apa yang mereka punya, ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya nih. Lebih ke Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar-kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak utama ataupun di game yang pertama, Genflix Wolf gundul sampai ke inhibitor turretnya, tapi di game yang kedua mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah gundul. Harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah Kiminya, karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu. Sebenarnya lebih ke arah Fredonya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kibonya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif. Kibonya bakal coba dimakan, langsung ada satu buah main pro yang masih bisa diamankan. Pun memilih untuk mundur. Lihat tangan Bob deng dedang dedang deng dedang dedang deng dedang dedang deng dang deng dang, dan hanya ada Kiboy di depan sana memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue bagian gitar habis itu ya. Gue pusing ngebeatnya, cari di mana cus-cusnya ya. Oke lah, kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja, tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wah, ini cewek juga udah punya Oracle. Pastinya akan ada Regen SP yang cukup tinggi yang dimiliki. Ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Sans. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas. Akan berjalan bersamaan untuk bisa menabrak ke arah Onyx Esports. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Gameflix Aerowolf. Aerowolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Sans pun gak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Kiboy udah do or die, be. Do or die aja. Tendang siapapun. Siapapun. Pok. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Fredo. Hurricane Dance keluar, ya udah. Sans aman. Kita kit lah, iya, saat saman sabar mundur lagi. Tinggal kan pikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan, tapi untuk lore-nya udah mulai dicolek-colek aja, hanya menciptakan sekitar 20.000 HP aja, uja udah ada maksimum charge, ditabrakan langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah
Dinang menuju ke arah turret di arah top lane. Tapi ternyata Lordnya hanya pancingan. Dipukul mundur The Wild Dragon menuju yang baik dengan seorang batal. Dipaksakan seorang bus, masih bisa bertahan. 1 vs 1, bahkan Sasha dipaksa di arah belakang. Oh my god, Sasha masih bisa bertahan. Tapi di sini Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Kitty mencoba untuk mengcover. Sasha yang kedua berhasil mengamankan seorang Hurricane Tension dan memilih untuk belakang dan seorang bus, seorang patah memori menumbangkan seorang busnya. Bus harus tumbang. Botolnya juga immortality-nya sudah harus pecah. Duel sangat cukup baik. Cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya. Tapi dengan final blow, cewek 1 vs 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang, tapi ternyata satu sabetannya sakit banget dibalaskan lagi kak. Sedikit lagi SP ini keluar dari Dasmi, tapi masih ada quicksand guard, hanya saja akainya dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompat ini. Berenai 50. Satu bos shadow kill. Witot Region berhasil menyelamatkan seorang Andrea. Masih ada satu hurricane dari Fredo Kitty catat. 1 vs everybody. Akankah cewek bisa